Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kawan pajak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dimanapun berada dan apapun aktivitas dari kawan pajak. Nah, saya juga mau mengingatkan nih bagi kawan pajak tetap menjaga protokol kesehatan ya, baik saat melakukan kegiatan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Senang sekali rasanya saya Enang Natania Simanjuntak dapat menyapa kawan pajak dalam acara podcast Oja, Obrolan Pajak. Nah, sebelum itu izinkan saya menyapa sekali lagi kawan pajak menggunakan pantun nih. Pergi ke pasar membeli durian. Cakep. Durian dipotong mau pakai kapan? Cakep. Apa kabar orang pajak sekalian? Selamat datang di acara Oja, Obrolan Pajak. Nah, podcast kali ini kita akan membahas seputar kewajiban perpajakan badan. Nah, khususnya untuk wajib pajak badan dan PKP akan pajak dan bagaimana sih sebenarnya pembukuan yang baik dan benar itu. Oke, podcast kali ini kawan pajak sudah dapat melihat saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Di mana di sebelah kiri saya terdapat Bapak Susilo Purwanto Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Sus. Selamat siang juga. Dan di sebelah kanan saya terdapat Mas Muhammad Syarif Nur Maulana. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Syarif Nur Maulana. Halo Mas Syarif. Selamat Mbak Endang. Oke kawan pajak, sebelum kita berbincang nih terkait tema utama kita yaitu kewajiban perpajakan badan, khususnya non PKP, kita mau membahas dulu nih terkait pemadanan NIK dan NPWP. Nah, sudahkah kawan pajak mengetahui bahwa saat ini ada program pemadanan NPWP? Mungkin beberapa dari kawan pajak sudah sering melihat mungkin di poster ataupun seluruh sosial media, tapi mungkin beberapa kawan pajak tidak mengetahui lebih jelas. Boleh tanggapannya Pak Sus, bagaimana sih sebenarnya program pemadanan NIK tersebut? Betul sekali bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pajak yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Indonesia dan diimplementasikan dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2021 dan peraturan turunannya yaitu PMK peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 bahwa pemadanan ini merupakan langkah integrasi terhadap data kependudukan yaitu dari NPWP dan NIK itu jadi satu. Jadi nanti kedepannya adalah ada namanya kalau sekarang itu nanti menjadi NIT, nomor induk tunggal, jadi satu nomor untuk seluruh kegiatan, entah itu nanti NPWP, mau mengurus paspor dan sebagainya. Gitu. Baik Pak Sus, berarti nanti bakal ada NIT yang akan pajak nomor induk tunggal. Ya. Mungkin dari Mas Syarif ada tanggapan atau tambahan Mas terkait pemadanan NIK dan NPWP khususnya untuk badan? Iya, jadi gini Mbak Endang, kalau untuk orang pribadi kan melakukan pemadanan NIK untuk jadi NPWP, Ya, sedangkan kan ini badan. Kalau badan kan nggak punya NIK, Ya. jadi yang harus dilakukan bagi para pemilik badan usaha atau direktur maupun pengurus, karena berlakunya peraturan tersebut, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan update atau validasi data, diantaranya alamat email, nomor HP pengurus, terus susunan pengurus, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian yang terpenting juga klasifikasi lapangan usaha, apakah ada tambahan atau ada perubahan, itu yang perlu divalidasi lagi. Oke siap Mas, berarti kawan pajak terkait orang wajib pajak dan orang pribadi mungkin akan melakukan pemadanan NIK dan NPWP, terkait badan akan melakukan pengupdatean data ya, informasi ya Mas ya. Oke siap, nah jadi bagi kawan pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, segera laporan pemadanan di situs djponline.pajak.go.id ya, batas waktunya sampai dengan akhir Desember. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke topik utama kita nih, yang mungkin sudah ditunggu oleh kawan pajak. Nah, khususnya non PKP. Sebelum kita membahas kewajiban perpajakan badannya, mungkin kawan pajak ingin tahu nih, Pak Sus dan Mas, apa sebenarnya definisi ataupun pengertian dari wajib pajak badan tersebut? Boleh mungkin saya sampaikan sedikit terkait wajib pajak badan ya. Iya. Jadi kalau kita bilang sebenarnya NPWP itu kan ada dua atau sebenarnya lebih tiga. Tapi yang utama kebanyakan adalah dua, yaitu ada NPWP untuk wajib pajak
pribadi, dan yang kedua adalah badan usaha. Nah, namanya badan, istilahnya kalau namanya badan itu berarti perkumpulan atau sekumpulan. Nah, jadi ada lebih dari lebih dari dua orang ya istilahnya berkumpul karena mempunyai visi dan misi yang sama, makanya bergabung dan bekerja. Nah, jadi perkumpulan itu bisa juga dengan orang, bisa juga dengan perkumpulan modal gitu. Nah, nanti dari situ setelah berkumpul dan pendiriannya mungkin dicatat di akte notaris dengan akte notaris, karena akan berbentuk badan hukum. Setiap namanya badan hukum pasti akan dicatat secara hukum, yaitu dengan akte notaris, atau bisa juga dicatat dengan terdaftar di Kemenkumham. Nah, sekarang apalagi pendaftarannya sudah bisa secara online di OSS. Ya, jadi akan lebih mudah sebenarnya seseorang itu mau membentuk perkumpulan itu gitu. Nah, mungkin itu bisa biar masyarakat paham seperti itu. Nah, silakan. Terima kasih Pak Sus. Mungkin Pak Sus saya ingin bertanya lagi. Melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha itu kan bisa termasuk dalam wajib pajak badan. Iya, betul. Nah, mungkin apa hubungannya? Apakah itu ada hubungannya dengan istilah wajib pajak badan PKP dan non PKP, dan apa yang membedakan dari segi segi kewajiban perpajakannya antara kedua itu? Terus di samping tadi udah terbentuk menjadi badan usaha. Badan usaha kan banyak, misalnya kalau masyarakat tahu kan banyak ada yang namanya CV, PT, terus bisa juga berbentuk yayasan, ada juga yang berbentuk lembaga. Nah, itu merupakan perkumpulan semua dan masing-masing memang mempunyai orientasi yang berbeda. Ada yang profit oriented, ada juga yang non profit. Nah, salah satunya kalau dia profit oriented ada istilahnya nanti berkaitan dengan ada penyerahan barang ataupun jasa. Jadi bisa penyerahan itu istilahnya, kalau penyerahan mungkin kalau masyarakat umum lebih ada penjualan, jual beli lah gitu. Ada jual beli barang maupun dan atau jasa. Nah, itu barang-barang tersebut merupakan BKP ataupun non BKP. Otomatis setiap penyerahan itu harus dibikinkan faktur. Nah, yang boleh membuat faktur adalah PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Dan untuk menjadi pengusaha kena pajak itu wajib mendaftarkan diri, ataupun bisa juga dari kantor pajak itu menetapkan secara jabatan. Nah, mungkin ada ketentuannya juga, karena PKP itu ada bisa menjadi wajib maupun hak dari wajib pajak. Kalau mungkin ada orang pribadi omset belum sampai dengan 4,8, mungkin yang dijelaskan lebih lanjut nanti sama Mas Arif bisa. Nah, itu ada dia bisa berhak untuk menjadi PKP atau non PKP. Ya, itu ya kalau pajak. Jadi gampangnya itu kalau PKP maupun non PKP. Kalau PKP itu penyerahan BKP maupun JKP. BKP barang kena pajak, JKP jasa kena pajak. Nah, berdasarkan undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Wajib pajak badan pengusaha kena pajak merupakan pengusaha berbentuk badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai berdasarkan undang-undang tersebut. Sedangkan pengusaha non PKP itu bisa memilih untuk digugurkan menjadi PKP gitu Pak. Jadi istilahnya kalau di atas 4,8 wajib, kalau di bawah 4,8 bisa memilih ya, tapi nggak wajib. Itu sih Pak. Siap Mas Syarif dan Pak Sus, berarti begitu ya Pak Pajak ya, perbedaan antara wajib pajak badan PKP dan wajib pajak badan non PKP. Nah, selanjutnya nih, berarti di bawah 4,8 dapat dikukuhkan menjadi PKP ataupun non PKP seperti itu. Iya. Nah, apa perlu berarti wajib pajak badan non PKP itu melakukan pelaporan SPT tahunan? Terus apakah perlu mereka menyusun laporan keuangan setiap tahunnya? Ya, jadi untuk kawan pajak, jadi untuk pelaporan SPT tahunan itu sebenarnya nggak melihat Mbak, nggak melihat dia
PKP ataupun belum PKP itu memiliki kewajiban, salah satunya adalah melaporkan SPT tahunannya. Nah, SPT tahunannya sendiri itu dilaporkan setahun sekali untuk wajib pajak badan, maksimal adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Atau kalau tahun pajaknya menggunakan Januari sampai Desember itu biasanya ya akhir April, 30 April gitu. Itu Mbak, untuk pelaporannya ya wajib semua Mbak, selama status wajib pajak tersebut berstatus normal dan aktif. Kalau non efektif itu baru nggak wajib. Oke, berarti setiap wajib pajak badan maupun hitungan PKP wajib melaporkan laporan SPT tahunan Ya. 1 kali per tahun. Betul sekali. Jadi sejak mempunyai NPWP, nah, badan usaha itu kan ada juga badan usaha dia udah bikin di notaris, udah diberdirikan, terus dia nggak segera bikin NPWP, berarti dia tidak ada kewajiban melapor SPT tahunan. Tapi sejak dia mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP, nah, sebagai badan usaha, otomatis tahun berikutnya atau berakhirnya misalnya apa tadi pembukuannya itu menggunakan apa tahun pajak apa misalnya Januari sampai Desember, otomatis paling lambat April tahun berikutnya dia harus lapor SPT tahunan. Atau kalau di apa SPT tahunan untuk badan itu adalah SPT apa formulir 1771 ya, 1771 itu. Oke, baik Pak Sus. Berarti mungkin dari kawan pajak ini masih bingung sebenarnya apa itu SPT tahunan dan sebenarnya apa itu pembukuan seperti itu. Boleh Pak Sus? Nah, ya betul. Tadi kan setelahnya mempunyai NPWP, dia ada kewajiban untuk lapor SPT. Nah, SPT sendiri sebenarnya kan merupakan singkatan. Nah, kita biasanya nyebut SPT. Nah, SPT kan ada SPT masa, ada juga SPT tahunan. SPT masa itu adalah bulanan, nah, tahunan berarti setahun sekali. Jadi untuk periode 1 tahun itu tadi. Nah, SPT merupakan surat ya sebagai sarana surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungannya dan pembayaran pajaknya. Apakah itu ada merupakan objek pajak ataupun bukan objek pajak. Nah, terus samping itu juga melaporkan harta dan kewajibannya. Jadi namanya suatu badan usaha kan pasti dia akan mencari untung. Karena menurut prinsip ekonomi kan pasti mencari apa itu kalau prinsip ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, dari situ wajib dicatat untuk diketahui penghasilannya berapa, pendapatannya berapa, biayanya berapa. Di samping itu nanti akan mengetahui asetnya berapa, hartanya berapa, dan utangnya berapa, seperti itu. Nah, dari situlah sarana untuk melaporkannya dengan namanya itu SPT tahunan gitu. Nah, mungkin dari situ akan tahu pajak penghasilannya berapa, yang bukan pajaknya berapa. Itu yang mungkin lebih simpelnya. Oke, siap Pak Sus. Berarti kalau terkait pembukuan nih Mas, itu bagaimana nih Mas pembukuan? Karena itu kan termasuk sebagai lampiran saat melakukan laporan SPT tahunan. Ya, Jadi kawan pajak, saya sedikit menambahkan, meskipun tadi ya seperti yang dibilang Pak Sus, baik non profit maupun profit itu wajib melaporkan SPT tahunan. Tak terkecuali dalam bentuk panitia pembangunan masjid, ya, panitia pembangunan gereja, terus kelompok masyarakat, kadang-kadang ada kelompok tani, betul. kelompok tani, kemudian Bumdes. bumdes, Ya. nah, itu kawan pajak harus melaporkan SPT tahunannya, ada kewajiban kayak gitu koperasi. Kalau misalnya nggak ada keuntungan atau nihil atau minus, ya jadi tetap dilaporkan Mbak, untuk dilaporkan apa adanya lah. Karena untuk sistem atau pelaporan SPT tahunan sendiri kan menggunakan sistem self assessment. Ya, betul. Jadi menghitung, membayar itu dilakukan semuanya oleh wajib pajak. Dan untuk pengertian dari pembukuan sendiri itu di Undang-Undang KUP pasal 1 di angka 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Itu kalau misalnya kompleksnya ya Mbak ya.
Kalau misalnya kelompok atau majelis taklim, TP, KI, Taman Pendidikan Quran dan lain-lain, yang penting menyantumkan neraca sama laba rugi ya. Yang wajib 2 itu Pak ya? Ya, ya betul sekali. Jadi dalam laporan SPT tahunan ada lampiran wajib yang setelahnya harus dilampirkan. Jadi lampiran wajib itu minimal adalah laporan laba rugi sama neraca. Karena kalau laporan keuangan sendiri dari pembukuan itu kan kalau dikembalikan pada dasarnya itu laporan keuangan itu ada 2 juga. Ada yang audited maupun yang non audited. Kalau audited mungkin kalau udah perusahaannya agak besar biasanya audited oleh KAP. Itu. Kalau non audited minimal, karena setiap badan usaha pengeluaran sekecil apapun harus dicatat. Nah, dari catat tersebut dibikin pembukuan. Nah, setiap pembukuan pasti otomatis harus ada bukti transaksi, entah itu nota, kwitansi apa semuanya, itulah nanti dicatat dibikin pembukuan. Dari hasil pembukuan direkap 1 tahun dan nanti hasilnya adalah laporan keuangan, yaitu berupa laba rugi sama neraca. Atau kalau enggak, mungkin kalau tadi non profit yang seperti yayasan, PAUD, masjid, apalagi kelompok tani, panitia, kelompok Islam lembaga panitia itu, nah itu biasanya tidak ada pembukuan atau secara umumnya mungkin tidak ada laporan keuangannya. Tapi laporan keuangan itu diambil dari, kalau mereka itu biasanya namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban paling nggak diketahui itu dana yang masuk berapa, terus dana yang keluar habis untuk istilahnya dibuat belanja apa. Nah, dari situ tinggal dikompilasi, masuk berapa keluar berapa, akhirnya ada keuntungan atau tidak. Nah, kalau non profit berarti otomatis semua yang masuk akan semua keluar. Gitu. Nah, terus habis itulah laba ruginya, terus neraca. Sebenarnya simpel itu. Nah, itulah sebagai nanti jadi lampiran untuk lapor SPT tahunan. Lanjut ya, gimana lagi? Oke, siap Pak Sus. Berarti itu tadi penjelasan ya terkait pembukuan khususnya untuk non PKP ya Pak, yang seperti kelompok tani, PAUD, seperti itu. Berarti mereka biasanya menggunakan LPJ. Ya. Oke, boleh nih Mas Syarif. Berarti kan pada saat melakukan laporan SPT tahunan, ya, apakah boleh wajib pajak badan itu melaporkannya? Oh, saya mau laporinnya bulan Desember aja nih, atau saya mau laporinnya bulan Oktober aja, saya ada waktunya di situ, atau saya bisa nyusunnya di situ, itu gimana sih Mas? boleh. Boleh. Kalau saya boleh. Tapi nanti ada tapinya berarti Pak. ada tapinya ya Kang. Nanti dapat surat cinta. Surat cinta apa itu Mas? Iya, jadi surat cintanya itu nanti berupa denda karena terlambat lapor. Tapi tergantung wajib pajaknya sendiri Mbak. Kalau dia menggunakan pembukuannya dengan periode Januari sampai Desember, itu bakal kena denda. Gitu. Tapi kalau pembukuannya dari November sampai Oktober ya, sampai Oktober, lapor November pun nggak apa-apa. Gitu ya kan banyak. Jangan terpaku pada Januari sampai April. Jadi tergantung periode pembukuan kawan pajak. Kalau kawan pajak dari Januari sampai Desember berarti terakhir April. Gitu. Kalau dari Juli sampai Juni kapan? Ayo. Bulan. Iya, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Batas maksimalnya itu Mbak. Tapi kalau lapor lebih awal pun nggak apa-apa. Yang penting setelah bukan pas saat itu. Dari contohnya Mas, berarti dari Januari sampai Desember, lapornya di tahun selanjutnya paling lama akhir April. Iya, benar. Nah, sedikit saya tambahin juga. Ya, gimana Mas? Jadi tadi misalkan masa pajaknya dari Januari sampai dengan Desember, terus pelaporannya adalah tahun berikutnya paling lambat adalah April. Pas April itu misalkan ternyata laporan keuangannya belum siap, nah itu ada fasilitasnya atau istilahnya ada aplikasinya bahwa untuk menunda pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi dari situ dia bisa mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan itu.
Apalagi sekarang pelaporan sudah bisa online, masuk di digital online, nanti ada aplikasinya di situ, seperti itu. Ya, siap Pak Khusus. Berarti Pak, misalnya nih wajib pajak badannya terlambat atau bahkan sama sekali tidak melakukan pelaporan SPT tahunan, kan tadi dapat surat cinta ya dari Mas Ari itu. Berarti isi surat cinta itu apa? Apakah teguran atau ternyata dapat denda seperti itu Mas? Jadi kalau tahapannya sih sebenarnya sebelum berakhirnya masa pelaporan itu biasanya kita himbau dulu, Mbak. Ya. Kita himbau dulu, kemudian setelah berakhirnya atau setelah lewat jatuh tempo kita kasih teguran kayak gitu, apakah merespon atau tidak gitu. Kemudian langkah yang paling akhir ya meskipun setelah lewat jatuh tempo itu sudah bisa, cuman kan kita persuasif dulu ya, kita persuasif dulu kalau emang lagi kendalanya apa gitu. Tapi kalau nggak ada kendala, lupa, ya kami mau nggak mau sih Mbak, kan mau nggak mau kami juga harus menerbitkan denda tersebut. Namanya STP Mbak. STP, oh berarti surat cintanya itu STP. STP, surat tagihan pajak gitu ya kawan ya. Juga dikembalikan pertama, sejak mempunyai PWP itu ada hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau ada dari hak, dia berhak memang untuk punya NPWP. Nah, tadi kan mau punya NPWP atau tidak, dia bisa mengajukan untuk punya NPWP. Termasuk PKP juga, dia ada hak untuk menjadi PKP atau tidak. Terus di samping itu juga ada kewajiban. Nah, kewajiban salah satu tadi lapor SPT masa dan lapor SPT tahunan. Nah, kalau kewajibannya tidak terpenuhi, otomatis ya pertama tadi kan self assessment apa istilahnya pelaporan penghitungan diserahkan pada wajib pajak. Nah, kalau secara administrasi di sini ternyata dia terlambat, apalagi tidak lapor SPT sama sekali, otomatis akan datang surat cinta. Tadi ya itu berdasarkan istilahnya itu kan berdasarkan aturan Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat 1 bahwa memang kalau tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, otomatis akan ada sanksi yaitu denda sebesar lumayan 1 juta ya. Karena kalau badan usaha lumayan gede, karena namanya badan usaha kan perkumpulan tadi. Namanya perkumpulan kan lebih dari 2 orang. Kalau SPT masa 500.000 untuk SPT masa yang PPN ya betul. Tapi ini kita lebih fokus ke wajib pajak badan non PKP kalau. Oke, baik Pak Sus dan Mas Syarif, terima kasih atas debatnya. Nah, lanjut lagi nih, berarti buat kawan pajak jangan sampai tidak ataupun terlambat melakukan pelaporan SPT tahunan. Karena apa? Karena isi surat cintanya merupakan sanksi denda dan sangat besar, senilai 1 juta rupiah. Nah, berarti lanjut nih, pelaporan SPT tahunan. Mau nanya dulu nih ke Mas Syarif, Mas itu kan berarti wajib pajak badan non PKP. Siapa aja sebenarnya bisa menjadi kuasa wajib pajak badan tersebut dan apa itu sebenarnya kuasa wajib pajak badan? Ya, jadi sebelum ini saya jelaskan dulu kuasa itu apa gitu ya. Kuasa itu merupakan orang yang telah menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak badan tersebut. Jadi yang menjadi kuasa wajib pajak badan adalah pengurus badan yang tersebut ketika dilakukan pendaftaran. Nah, saat pendaftaran di loket TPT itu kan ada yang namanya pengurus badan. Pengurus itu minimal 1 orang. Tapi kalau misalnya 2 orang juga boleh gitu. Nah, itu yang boleh atau yang bisa dijadikan kuasa. Dan kawan pajak kalau misalnya ada perubahan pengurus, nah itu juga diinformasikan ke kami, jangan asal langsung dirubah. Ini bukan saya lagi Pak pengurusnya, nah itu nggak bisa Mbak. Jadi semua ada aturannya kan, nggak bisa asal ganti. Bisa jadi mengharuskan ubah akte pendirian Pak ya, ubah akte karena pengurusnya kan akte perubahan. Jadi gitu ya kawan pajak untuk kuasanya. Berarti Mas yang perubahan tadi itu harus berarti si wajib pajak badannya harus melakukan perubahan data juga Mas? Ya benar, perubahan data ke loket TPT kalau yang bersangkutan telah diganti dengan siapa dan sama siapa. Ya betul sekali. Jadi tadi kan pertama pendirian ada dengan akte di Pak Notaris. Kalau ada perubahan juga otomatis harus ada dengan menggunakan akte. Jadi perubahan kepemilikan misalkan, misalkan apa pemegang sahamnya siapa ganti
terus bisa juga misalkan direkturnya ganti, atau bisa jadi kalau CV apa sekutu diamnya diganti, otomatis harus dicatat juga di depan notaris. Soalnya secara hukum biar legal. Nah, dari situ otomatis setelah ada perubahan baru diminta diupdate perubahan identitas ke kantor pajak, dengan dilampirkan itu tadi fotokopi akte perubahannya. Nah, terus nanti bisa juga kalau dulu sampai diminta spesimen tanda tangan dari masing-masing istilahnya pengurusnya. Nah, kalau sekarang paling tinggal minta KTP sama NPWP-nya. Minimal satu pengurus harus Ya, ada NPWP-nya. Berarti pada saat kuasa wajib pajak badan itu diganti harus menampilkan beberapa dokumen yang telah disebutkan Ya, Pak Sis dan Mas Syarif tadi. ya. Oke. Terus mungkin ada juga tambahan terkait kuasa. Ya. Jadi kuasa itu bisa juga pihak lain di luar dari perusahaan. Apalagi sekarang ada namanya terkait PT perseorangan. PT perseorangan. Nah, kalau PT perseorangan satu orang lagi itu bisa mendaftarkan diri juga. Jadi seseorang bisa berbentuk badan usaha tapi pemiliknya cuma dia sendiri. Berarti otomatis kalau dia sendiri yang bisa menjadi kuasa otomatis kalau orang pribadi kayak seperti orang pribadi kan bisa ke atas yaitu orang tua, bisa ke bawah yaitu anak, ke samping cuma dengan suami atau istri. Nah, seperti itu. Oke, siap Pak Sus. Terima kasih Pak atas penjelasan yang rinci terkait dengan kuasa wajib pajak badan. Ini Pak Sus mau nanya. Ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak badan itu ingin melaporkan SPT tahunan, sebenarnya dokumen apa aja sih yang diperlukan oleh wajib pajak tersebut dan di mana aja wajib pajak badan tersebut dapat melakukan laporan SPT tahunan, Pak? Ya, betul sekali. Jadi pertama sebenarnya pelaporan pajak itu bisa dibilang susah-susah gampang. Ya. Selanjutnya nanti mudah, gampang mudah sekali. Susah paling pas pertama. Ya betul. Jadi kelihatannya wah susah. Padahal sebenarnya ada inisiatif dari diri sendiri. Belajarnya itu sebenarnya istilahnya untuk mempelajarinya itu mudah sebenarnya. Tapi karena kebanyakan soalnya dari pembukuannya banyak ini. Nah, kalau sudah jadi, apalagi sekarang ada namanya bisa AR, apalagi kita ada penyuluh pajak, misalnya bisa konsultasi ke kantor pajak, bisa juga mencari informasi dari media sosial. Nah, apalagi kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter juga, YouTube, semuanya banyak. Tutorial ada di situ semua. Nah, mungkin kita refresh ulang terkait misalnya kewajiban dan lampiran yang harus dilaporkan setiap lapor SPT tahunan. Khususnya yaitu badan usaha. Badan usaha tadi bisa PKB maupun non PKB, wajib lapor SPT tahunan. Laporan SPT tahunan itu apa aja yang dilampirkan? Minimal adalah tadi laporan keuangan. Laporan keuangan apa aja? Nah, mungkin kalau CV, PT seharusnya udah tahu semua. Biasanya kalau terkait berbentuk CV, PT, laporan keuangan itu terdiri dari laba rugi, neraca, terus ada lagi satu biasanya daftar penyusutan aktiva tetap. Nah, kalau istilahnya dia berbentuk badan usaha tadi CV, PT, nah itu seperti itu. Kalau itu formalnya sebenarnya semua badan usaha lampirannya itu semua. Tapi mungkin ada juga kebijakan yang lain, misalkan kayak PAUD, terus lembaga-lembaga lainnya, misalkan masjid, kelompok tani, terus BUMDes. Nah itu biasanya kita minta laporan keuangan dari laba rugi sama neraca aja. Nah, tapi dari samping itu juga harus nanti dalam pengisiannya, paling nggak harus disiapkan siapa nama pengurusnya, NPWP-nya berapa, habis itu kan alamatnya di mana. Nah, karena istilahnya itu tadi semua dalam pelaporan pajak itu juga terkait dengan pihak lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk diungkapkan dengan sebenarnya, ya pihak lain itu juga terikat harus dilaporkan juga. Istilahnya apa? Kalau diungkapkan di disclosure diungkapkan. Nah, gitu. Nah, tadi data kepengurusannya tadi badan usaha tadi, pengurusnya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, atau sekutu diamnya siapa.
Nah, terus kalau yayasan berarti apa? Ketua siapa? Ketua siapa? Betul sekali. Bendahara siapa? Bendahara. Sekretaris Ya, siapa? seperti itu. Ya, mungkin itu yang Dilampirkan. lampirkan untuk apa istilahnya pengetahuan dasarnya paling enggak minimalnya dilampirkan. Terus kalau kawan pajak masih lapornya manual, jangan lupa bawa cap Pak ya. Oh iya betul. Bawa cap. Karena menunjukkan entitas dari perusahaan atau badan usaha itu adalah cap. Cap. Nah, mewakili dari perusahaan itu adalah cap dengan tanda tangan Pengurus. kalau salah satu pengurusnya. Kalau orang pribadi yang mewakili diri sendiri cukup tanda tangan. Iya. Tapi kalau mewakili perkumpulan badan usaha harus ada capnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Asos. Berarti nih Mas, Iya. tadi ada satu pertanyaan lagi. Di mana aja nih wajib pajak badan ini dapat melakukan pelaporan SPT? Apa langsung ke sini aja atau dari KPK Pratama Toli-Tolinya ada membuka pojok pajak seperti itu Mas? Iya. Jadi gini kawan pajak, khususnya kawan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Toli-Toli di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, itu biasanya di awal-awal tahun atau awal-awal pelaporan kami biasanya membuka pojok pajak. Ya. Pojok pajak biasanya ada di Dondo, ada di Dampal, ada di Buol Pak ya, Ya, betul. Di Buol gitu. Jadi memudahkan kawan pajak untuk pelaporannya. Tapi kalau misalnya kawan pajak mau lapor sendiri sambil gini gitu kan, sambil jalan-jalan, itu bisa menggunakan pelaporan online Online gimana di Mas caranya? JP online. Jadi mungkin yang pertama yang perlu disiapkan adalah nomor EVIN. Oke. Nomor EVIN sama juga untuk saat pembuatan NPWP yang dilampirkan adalah fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP NPWP pengurus, mengisi formulir permintaan EVIN. Nah itu digunakan saat pertama kali mendaftar di DJP online dan untuk ketika lupa kata sandi bisa di reset menggunakan nomor EVIN. Nanti bisa dilaporkan secara online dimanapun kapanpun, yang penting tidak melebihi Periode waktu yang iya ditentukan tadi kan benar. Mas ya? Nanti sama juga kalau laporan online biasanya kan nggak membutuhkan cap, Iya. tapi membutuhkan kode verifikasi. Oh, Kode verifikasinya dikirimkan ke email. email yang sudah didaftarkan Iya. oleh badan. Oke, siap Mas Syarif, thank you Mas Syarif, makasih Pak Sulus atas jawaban dan penjelasannya. Nah sebelum kita menutup ojek kali ini kawan pajak, saya teringat sesuatu nih dengan peraturan baru yang baru saja dikeluarkan oleh Kanwil DJP Sultan Momalut. Kalau saya itu tidak salah, itu berkaitan dengan keringanan nih untuk bagi wajib pajak. Bagaimana nih Pak Sus tanggapannya? Bilkah penjelasannya Pak? Betul sekali. Jadi bahwa ada kebijakan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo dan Maluku Utara. Jadi memberi keringanan terkait adanya sanksi yang diterima oleh wajib pajak terkait mungkin kalau sanksi kan ada SPP, SKP, surat ketetapan pajak. Karena surat ketetapan pajak pun juga ada surat ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar, ataupun surat ketetapan pajak minim. Dan atas surat ketetapan pajak tersebut bila ada yang apa istilahnya wajib pajak itu merasa bukan keberatan atau keberatan juga meminta pengurangan atas sanksi yang terbit itu ada kebijakan dari Kanwil. Mungkin atas kebijakan tersebut bisa dimohonkan oleh masing wajib pajak tersebut. Mungkin teknisnya bisa disampaikan Mas Arif. Berapa persen itu yang bisa dikurangkan? Jadi gini Mbak, mungkin kalau kawan pajak ngikutin ada yang komentar, kok tahun kemarin nggak ada? Iya benar, betul sekali Mas. Jadi kawan pajak ini kebijakan terbaru dan mungkin layak lah untuk dicatat ya kawan pajak. Jadi kantor wilayah kami mengadakan apa ya istilahnya Mbak? Diskon ya. Diskon. Oh, istilah yang sering Spesial ya. Ya, mungkin dia mengerti diskon. Iya, diskon gitu ya kawan pajak. Jadi dari periode 1 Mei sampai 31 Juli itu mendapatkan keringanan sanksi administrasi sebesar 55%. Jadi kalau kawan pajak kena sanksi 100 juta misalnya Mbak, bayar 45 juta, 55 jutanya, nah itu bisa dihapus kayak gitu kawan pajak. Kemudian yang di periode kedua dari 1 Agustus 2023 sampai 31 Oktober 2023 itu sebesar 40%.
40%. Ya, 40%. Kemudian yang terakhir kawan pajak sampai Desember dari 1 November itu 30%. Kenapa seperti itu? Mungkin kami lebih ke arah kita persuasif ke wajib pajak ya. Kita lebih ya udah kalau nggak bisa bayar semuanya bayar segini. Nanti kami kurangi kayak gitu Mbak. Oke, Jadi ya lebih meringankan lah. menyenangkan. Dan itu kalau lebih cepat lebih baik ya Mas Benar, ya. lebih cepat lebih Karena baik. apa? Kan pajak bisa lihat sendiri diskonnya Iya, lebih lebih gede. gede. Jadi makin lama semakin keringanannya semakin berkurang persenannya Iya, ya Mas ya. benar. Ya, jadi begitu ya kawan pajak ya. Jadi kanwil DJP Soloktong Bengawan itu sudah memberikan program pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Dan jangan lupa itu sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir di 31 Desember 2023. Oke kawan pajak, sampailah kita di penghujung acara podcast kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Sus dan Mas Syarif karena telah menjadi narasumber yang luar biasa dalam acara podcast Ojak, obrolan pajak kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan pajak yang sudah setia menyaksikan dan menyimak podcast seputar kewajiban perpajakan badan, khususnya untuk wajib pajak badan dan PKP. Semoga perbincangan podcast ini dapat bermanfaat ya bagi kawan pajak, khususnya wajib pajak badan yang sedang bingung dalam melakukan pelaporan SPT tahunan dan apa saja sih kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Nah, saya juga mengingatkan kawan pajak jangan lupa untuk memfollow akun sosial media KPP Pratama Toli-Toli, yaitu Instagram dan Twitter @pajaktoli-toli untuk mendapatkan informasi yang aktual dan terupdate. Serta ada Facebook dan YouTube KPP Pratama Toli-Toli, jangan lupa di-subscribe ya. Nah, selamat melanjutkan kembali aktivitas dan sampai jumpa di podcast Ojak selanjutnya kawan-kawan. Izinkan saya untuk menutup podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih.